Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, peserta didik kelas 12 jurusan IPA dan IPS SMA Negeri 7 Batanghari, tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar anak-anak ibu pagi ini? Alhamdulillah, insyaallah anak-anak ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjalani keseharian dengan mengacu kepada protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu punya sebuah pantun. Ke pasar membeli batik, jangan lupa membeli sarimi. Duhai anak ibu yang tampan dan cantik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu, hari ini merupakan pertemuan kedua kita di pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau pertama kemarin kita sudah perkenalan, karena kebetulan ketika anak ibu berada di kelas 10 dan kelas 11, guru bahasa Indonesia kebetulan tidak ibu. Jadi kemarin kita sudah berkenalan, dan alhamdulillah meskipun di masa COVID atau pandemi COVID ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu, berkolaborasi kurang lebih 1 tahun nanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat bergabung, selamat berjumpa, salam kenal tentunya dari ibu untuk anak ibu semuanya, peserta didik kelas 12 SMA Negeri 7 Batanghari, jurusan IPA maupun jurusan IPS. Untuk materi kita kali ini anak ibu yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Baik anak ibu, materi kita hari ini yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Materi ini dibahas sesuai dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, anak ibu mampu mendata sistematika dan isi yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua, mampu untuk menemukan hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum ibu jelaskan ke sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan ini, ibu yakin sekali anak-anak ibu sudah sering mendengar apa itu surat lamaran pekerjaan. Bahkan mungkin ada di antara anak ibu yang pernah dimintai pertolongan oleh teman, sahabat, kakak, atau orang-orang terdekat untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini anak ibu adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu tempat. Nah, surat lamaran pekerjaan ini masuk ke dalam jenis surat pribadi yang sifatnya resmi. Kenapa dikatakan surat pribadi yang sifatnya resmi? Surat ini kan ditulis oleh seseorang, artinya oleh kita atau oleh si A si B, ya, yang ditujukan kepada instansi atau lembaga yang tujuannya melamar pekerjaan. Nah, kenapa dikatakan resmi anak ibu? Karena ragam bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan ini menggunakan ragam resmi, artinya mengacu kepada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang sering anak ibu kenal dulunya dengan EYD. Dan surat lamaran pekerjaan ini memiliki sistematika dalam penulisannya, artinya memiliki aturan dalam penulisannya. Tidak seperti surat pribadi yang tidak resmi. Contoh, surat yang anak ibu kirim untuk orang tua,
untuk teman, sahabat, atau mungkin orang-orang terdekat. Nah, kalau untuk surat pribadi yang sifatnya tidak resmi, itu anak ibu boleh menggunakan ragam bahasanya santai, ragam akrab, namun tetap mengacu kepada kesopanan dalam sapaan maupun dalam penulisannya. Nah, selanjutnya anak ibu akan ibu jelaskan dari mana sumber penulisan surat lamaran pekerjaan. Artinya dari mana saja nanti akan kita dapat informasi tentang lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, untuk sumber informasinya anak ibu mungkin bisa didapat dari pengumuman resmi pemerintah dan perusahaan. Yang kedua, bisa melalui media massa atau iklan, misalnya ada pengumuman lewat media cetak, ya, atau mungkin iklan yang ada dalam media cetak, atau mungkin di medsos. Yang jelas yang anak ibu dapat dari media apa saja tentunya. Kemudian yang ketiga, bisa melalui informasi seseorang. Melalui informasi seseorang ini artinya kita mendapat informasi misalnya dari tetangga, dari teman, atau dari si A, dari si B, tentang adanya lowongan pekerjaan di suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian yang keempat, permintaan instansi atau pejabat perusahaan. Artinya apa anak ibu? Memang ada peluang atau permintaan khusus dari pejabat atau perusahaan. Kemudian berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, berdasarkan inisiatif sendiri di sini maksudnya anak ibu melamar pekerjaan itu berdasarkan kemauan anak ibu sendiri, tanpa melihat apakah di situ ada lowongan atau tidak, ya, mendapat informasi dari orang atau tidak. Nah, anak ibu membuat surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan inisiatif anak ibu sendiri. Nanti akan ibu berikan contoh yang mana contoh surat berdasarkan inisiatif sendiri, dan mana nanti contoh surat lamaran pekerjaan yang anak ibu dapat dari lowongan pekerjaan itu, informasi anak ibu dapat dari media massa atau iklan. Sampai situ anak ibu paham? Insya Allah mudah-mudahan anak ibu paham sampai di situ untuk penjelasan ibu. Baik anak ibu, selanjutnya ibu akan jelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ada 9 sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, ada lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Isi surat ini nanti berisi tentang identitas pelamar, kemudian berisi lampiran atau persyaratan yang diajukan. Kemudian yang ketujuh, penutup surat. Kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tata cara penulisan tempat dan tanggal surat. Nah, ini adalah contoh, ya, adalah contoh penulisan tempat dan tanggal surat. Seperti yang ibu sampaikan tadi, untuk penulisan dalam surat lamaran pekerjaan harus mengacu kepada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang sering anak ibu dengar dulunya dengan EYD. Nah, untuk penulisan nama tempat, coba dilihat, ya, Sungai Rengas, S-nya diawali huruf kapital, R-nya juga diawali huruf kapital karena menunjukkan nama tempat. Kemudian dibubuhi tanda koma, 27 Juli 2020. Nah, untuk penulisan tanggal, antara tanggal, bulan, dan tahun, anak ibu tidak perlu menggunakan tanda penghubung, misalnya strip atau titik, itu tidak boleh, ya. Kemudian untuk penulisan nama bulan, ini harus ditulis nama bulannya, jangan ditulis dengan angka, misalnya Juli ini dirubah jadi angka 07, tidak, harus ditulis secara lengkap seperti yang ibu berikan contoh berikut ini, ya. Kemudian tidak perlu juga dibubuhi dengan tanda titik karena ini bukan merupakan sebuah kalimat. Selanjutnya ibu akan jelaskan tentang lampiran dan hal. Nah, untuk lampiran ini anak ibu, ya, untuk lampiran, Bu, dari mana dapat lampiran ini? Apa kita sembarang tulis atau suka-suka kita? Tidak anak ibu. Nah, untuk lampiran ini nanti kita peroleh
dari jumlah persyaratan yang kita ajukan dalam surat lamaran pekerjaan. Nanti akan Ibu lihatkan contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk lampiran ini anak Ibu ini tidak boleh ditulis dalam bentuk angka. Misalnya anak Ibu tulis angka 6, itu tidak boleh, harus ditulis dalam bentuk huruf 6 lembar. Atau bisa anak Ibu tulis dengan angka 6, kemudian kurung buka, di dalamnya ada keterangan E6 kurung tutup lembar, itu juga boleh. Tapi seperti yang Ibu contohkan, ini sebaiknya memang harus seperti ini penulisannya. Kemudian untuk hal ini anak Ibu, ini merupakan judul daripada surat. Kenapa Ibu bilang hal ini merupakan judul daripada surat? Nah, sebelum seseorang membaca surat itu secara keseluruhan, dari hal ini orang sudah tahu maksud dan tujuan daripada surat, yang mana artinya halnya, berarti surat ini berisi tentang lamaran kerja. Nah, untuk penulisan hal ini anak Ibu ini mengacu kepada penulisan judul, yang mana penulisan judul setiap awal kata ditulis dengan menggunakan huruf kapital kecuali konjungsi. Makanya untuk hal ini lamaran kerja L-nya huruf besar, K-nya juga huruf besar. Selanjutnya tentang alamat yang dituju atau tata cara penulisan alamat yang dituju. Nah, untuk alamat yang dituju anak Ibu tidak perlu menggunakan kata kepada, ya. Cukup to the point saja, kepadanya diganti jadi YTH. Seperti contoh yang Ibu berikan ke anak Ibu ini, YTH titik Kepala SMA Negeri 7 Batanghari, Jalan Raya Jambi Muara Bungo kilometer 119 Sungai Rengas. Nah, untuk penulisan jalan ini tidak boleh anak Ibu singkat. Misalnya jadi JLN, ini harus anak Ibu tulis secara lengkap jadi jalan. Nah, ini biasanya ada peluang muncul di dalam soal UNBK, ya. Berikut penulisan alamat surat yang benar. Terkadang anak Ibu perbedaannya sangat tipis. Hanya di bagian penulisan jalan, ya, JLN. Nah, itu terkadang tipis sekali pokoknya perbedaannya anak Ibu. Kemudian dibubuhi tanda kepada di depannya, mungkinnya option selanjutnya. Nah, anak Ibu perhatikan saja contoh yang Ibu berikan. Inilah penulisan alamat surat atau alamat yang dituju yang benar berdasarkan PUEBI. Jadi tidak perlu menggunakan kata kepada, langsung saja YTH titik Kepala SMA Negeri 7 Batanghari. Artinya surat ini kita tujukan kepada Kepala SMA Negeri 7 Batanghari. Kemudian alamatnya, ingat jangan anak Ibu singkat, ini harus anak Ibu tulis lengkap jalan, jadi jangan diabreviasi atau disingkat jadi JLN, ya. Kemudian di bawahnya Sungai Rengas. Nah, usahakan untuk penulisan alamat surat ini anak Ibu tidak lebih dari 3 baris, ya. Jadi seyogianya cukup 3 baris saja untuk penulisan alamat yang dituju. Bu, 2 boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu lebih dari 3 baris. Mudah-mudahan anak Ibu sampai situ paham. Nah, selanjutnya keempat, sistematika surat lamaran pekerjaan ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini anak Ibu ini sudah tidak asing lagi. Ketika anak Ibu menulis surat izin tidak masuk sekolah, itu juga masuk ke dalam surat pribadi sifatnya resmi, anak Ibu selalu memberikan salam pembuka dengan kata dengan hormat. Kembali kita mengacu ke PUEBI. Anak Ibu penulisannya D-nya huruf besar, H-nya huruf kecil, kemudian dibubuhi dengan tanda koma. Baik anak Ibu, selanjutnya poin nomor 5, pembuka surat. Nah, pembuka surat ini anak Ibu berisi tentang gambaran umum terkait si pelamar atau sumber informasi ketika menulis surat lamaran tersebut. Nanti akan Ibu lihatkan contohnya. Kemudian yang keenam, isi surat. Isi surat ini anak Ibu berisi tentang bagian isi surat, tentang identitas singkat si pelamar, maksud dan tujuan, serta lampiran penyerta surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, ada penutup surat. Nah, penutup surat ini anak Ibu berisi tentang kalimat penutup surat
yang menyatakan keseriusan atau kesungguhan si pelamar terhadap pekerjaan yang diinginkan. Nah, di bagian penutup ini biasanya muncul anak ibu ya, ada peluang muncul di soal UNBK. Nah, anak ibu diminta untuk menentukan penutup surat yang benar dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam penutup ini anak ibu kita tidak perlu menggunakan ungkapan secara berlebihan ya. Kita cukup to the point, singkat, jelas, padat, tepat sasaran. Nanti akan ibu kasih contoh bagaimana penutup surat yang tidak perlu menggunakan ungkapan secara berlebihan. Nah, selanjutnya anak ibu ada salam penutup. Nah, salam penutup ini ya seperti biasa, ini ada hormat saya, kembali mengacu ke puebi, hanya huruf besar, kemudian S-nya huruf kecil, kemudian dibubuhi dengan tanda koma. Ini merupakan salam penutup. Satu lagi yang terakhir, ini tanda tangan dan nama jelas pelamar ya. Tanda tangannya seperti ini. Kemudian tulis nama lengkap anak ibu ya. Ini kemudian kebetulan ibu beri contoh nama ibu sendiri. Nah, untuk nama lengkap ini anak ibu ini harus sesuai dengan nama lengkap yang anak ibu bubuhi di bagian isi surat, yaitu tadi identitasnya itu harus sama dengan nama terang atau nama jelas si pelamar. Baik anak ibu, tadi sudah ibu jelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, gambar yang anak ibu lihat berikut ini merupakan contoh surat lamaran pekerjaan yang anak ibu tulis berdasarkan inisiatif anak ibu sendiri ya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, tadi di sistematika penulisan surat ada tempat tanggal penulisan surat. Nah, untuk penulisan tempat dan tanggal surat ini anak ibu ini di pojok kanan seperti yang dilihat di contoh, ini ibu tunjuk. Nah, kemudian lampiran seperti yang ibu sampaikan tadi, lampiran ini diisi berdasarkan jumlah persyaratan. Anak ibu lihat di sini jumlah persyaratan yang diajukan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Oke. Nah, ini baru bisa kita isi ke lampiran yang di atas anak ibu, karena lampiran ini diisi berdasarkan jumlah persyaratan. Di bawah tadi persyaratannya ada 5, maka lampiran diisi 5 lembar. Nah, anak ibu ketika menulis surat lamaran pekerjaan, seyogianya lampiran ini anak ibu kosongkan terlebih dahulu ya. Kenapa? Anak ibu lihat dulu apa saja persyaratan nanti yang akan anak ibu ajukan, atau apa saja persyaratan yang diminta oleh perusahaan atau instansi tersebut. Nanti berapa jumlahnya baru nanti anak ibu masukkan ke dalam lampiran ya. Kemudian hal sama seperti yang ibu sampaikan tadi, lamaran kerja. Kemudian ada alamat yang dituju, ini yang dibilang tadi anak ibu alamat yang dituju. Selanjutnya ini ada salam pembuka ya. Nah, karena surat ini berdasarkan inisiatif sendiri, artinya informasi ini kita dapat tidak dari orang, tapi dari kemauan kita sendiri, maka kita langsung to the point menyampaikan identitas kita. Jadi tidak perlu lagi kita sampaikan dari mana kita mendapatkan informasi. Seperti yang ibu berikan contoh kepada anak ibu. Ya, seperti contoh yang ibu berikan kepada anak ibu ini. Nah, langsung saja saya yang bertanda tangan, maaf ini kita coret ya anak ibu, satu saja sayanya. Oke. Saya ya ini yang ya, salah ibu ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma, nama, betulan nama ibu sendiri Yustriani SPD. Anak ibu lihat penulisannya Y-nya huruf besar, kemudian dibubuhi tanda koma, titel, titik, P-nya huruf besar, D-nya huruf kecil, kemudian tempat, koma, T-nya huruf kecil, tanggal lahir, kemudian Sungai Puar, S-nya besar, P-nya besar, 26 Juli, J-nya bulannya huruf besar, kemudian alamat, A-nya dimulai huruf kecil, kemudian ini kembali ke mengacu kepada Puebi, Sungai Puar, S-nya besar, P-nya besar, kemudian RT,
kecamatan K-nya besar, M-nya besar. Selanjutnya pendidikan, P-nya dimulai dengan huruf kecil anak ibu. Kemudian di sini ada keterangan S1 bahasa Indonesia, B-nya besar, I-nya kecil. Kemudian nomor telepon atau nomor HP anak ibu tinggalkan. Kenapa? Ini berfungsi nanti agar perusahaan mudah menghubungi anak ibu. Mana tahu nanti untuk informasi terima atau tidaknya nanti lewat via telepon. Nah, untuk penulisan identitas ini anak ibu, seperti yang ibu lihat di kamera ini selalu muncul dalam soal ujian nasional berbasis komputer. Ya, anak ibu bisa lihat di sini. Ya, N-nya dimulai huruf kecil, T-nya dimulai huruf kecil, A-nya huruf kecil, P-nya huruf kecil, nomor handphonenya juga dimulai huruf kecil. Nah, ini selalu muncul anak ibu dalam soal UNBK, penulisan identitas pelamar surat. Bu, kenapa Bu ini huruf N-nya kecil, T-nya kecil, A-nya kecil? Karena ini merupakan kelanjutan daripada koma. Anak ibu lihat bertanda tangan di bawah ini koma. Nah, ini merupakan kelanjutannya. Nah, terkadang anak ibu perbedaannya tipis sekali. Kenapa ibu bilang tipis? Terkadang untuk option dalam soal UNBK itu misalnya disajikan option A seperti yang ibu contohkan, kemudian option B hanya N-nya saja huruf besar, T-nya huruf besar, atau mungkin tempatnya garing tanggal lahir. Nah, itu yang ibu bilang perbedaannya tipis sekali. Nah, makanya anak ibu harus hati-hati untuk penulisan surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan PUEBI, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah seperti yang ibu berikan dalam contoh. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian isi. Pada bagian isi inilah yang dibilang bagian isi anak ibu sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, karena kebetulan kita sudah tahu tadi kepala sekolahnya laki-laki, maka kita langsung sapaannya bapak. Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, berikut saya lampirkan. Anak ibu masukkan, ya, ada poin 5. Bu, ini 5 ini mutlak ya Bu? Tidak, ya anak ibu. Jadi nanti kalau memang anak ibu mau melampirkan, misalnya mau melampirkan ada fotokopi KK, ada mau melampirkan fotokopi keterangan berbadan sehat, anak ibu bisa masukkan, berarti ada poin 6, poin 7 dan poin selanjutnya nanti berarti lampirannya itu berbeda, ya. Sekali lagi lampiran ini tadi anak ibu diisi berdasarkan jumlah persyaratan yang kita ajukan. Oke. Nah, selanjutnya ke bagian penutup. Bagian penutup ini anak ibu, ini yang ibu bilang tadi, kita tidak perlu menggunakan ungkapan secara berlebihan. Misalnya terima kasih banyak, haturkan terima kasih, kemudian ribuan terima kasih, itu tidak perlu anak ibu. Kita cukup to the point seperti yang ibu berikan contoh. Insya Allah ini bisa anak ibu pakai nanti dimanapun anak ibu berada ketika anak ibu setelah menyelesaikan sekolah menengah atasnya, ya. Mana tahu nanti anak ibu setelah tamat SMA ada yang mau kuliah sambil bekerja atau mungkin memutuskan untuk bekerja. Nah, insya Allah untuk materi surat lamaran pekerjaan yang ibu jelaskan ini nanti bisa anak ibu pakai dimanapun anak ibu berada nanti. Nah, kembali ke bagian penutup. Bagian penutup ini anak ibu kita tidak perlu menggunakan ungkapan secara berlebihan. Artinya apa? Kita to the point saja sesuai dengan inti daripada maksud dan tujuan surat kita, ya. Tidak bertele-tele, to the point. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, titik. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih, titik. Cukup itu saja. Jadi tidak perlu menggunakan ungkapan secara berlebihan. Nah, itu anak ibu. Nah, kemudian selanjutnya ada salam penutup. Salam penutup seperti ibu jelaskan di awal, ada hormat saya, kemudian bubui tanda tangan, kemudian tulis nama lengkap kita di bawah, lengkap dengan detail. Nah, ini yang ibu bilang tadi, nama jelas di bawah ini anak ibu, nama terang kita ini harus sesuai dengan identitas yang di atas, ya. Ini coba anak ibu lihat, Yustriani, di bagian identitas ada juga namanya juga Yustriani. Jangan nanti di bawah nama terang Yustriani SPD, di atas namanya pas biodata, pas identitas namanya Uus. Itu salah ya anak ibu, apalagi nanti anak ibu buat misalnya di bawahnya namanya marfu'ah, ya, nama terangnya marfu'ah, kemudian nama di atasnya menjadi marfu'un. Itu tambah salah ya anak ibu. Sekali lagi ibu ingatkan, untuk nama terang yang di bawah
itu harus sama. Artinya apa? Jangan nanti pakai nama panggilan atau nama apa, tetap nama lengkap. Kalau di atas Yustriani, maka di atasnya namanya Yustriani. Nah, itu anak ibu penjelasan ibu mengenai surat lamaran pekerjaan. Sekali lagi ini contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Insyaallah mudah-mudahan harapan ibu, anak ibu paham penjelasan ibu untuk surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri ini. Baik anak ibu, demikian penjelasan ibu mengenai surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan bisa anak ibu pahami, dan kalau memang nanti masih ada yang anak ibu yang tidak jelas tentang materi ini, bisa nanti langsung ditanyakan lewat kolom komentar lewat channel YouTube SMAN 7 Batanghari. Dan untuk contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan media, baik itu media cetak, media sosial atau apa saja, nanti akan ibu share lewat video berikutnya. Terima kasih anak ibu semuanya, semoga sehat selalu. Sekali lagi senantiasa damai dengan Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.